Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Mufila dan kali ini saya akan menyinggung soal statement dari Bang Ara yang kontroversi. Nah, terkait dengan statement kontroversi Bang Ara terkait dengan foto Mas Gibran ya yang tidak ditampilkan dalam acara tersebut. Dan yang perlu dicatat pemirsa, kita tahan terlebih dahulu ya kan. Kita jangan gampang terprovokasi terlebih dahulu dan bisa saja sosial media, akun-akun media yang seakan-akan hari ini itu mendukung Mas Gibran ya kan, dan kemudian menyudutkan Bang Ara, dan bisa jadi itu cuma hanya racun pemirsa untuk memecah belah antara Bang Ara dengan Pak Jokowi, antara Bang Ara dengan Mas Gibran. Ya, walaupun sebenarnya saya pribadi pun juga kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ara, dan kalian pemirsa tentunya pun juga sama kecewa terkait dengan apa yang menjadi statement dari Bang Ara kepada Mas Gibran. Tetapi stop terlebih dahulu pemirsa, jangan kita langsung gampang emosi, biar kita itu tidak gampang ditunggangi katakanlah. Karena kalau kita bicara track record Bang Ara ini adalah salah satu kader PDIP yang sangat luar biasa sekali kecintanya terhadap Pak Jokowi pemirsa. Sama sekali tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan dihujatnya Pak Jokowi oleh Banteng ya, oleh partai PDIP, Bang Ara salah satu kader PDIP yang juga menyuarakan ikut langkah-langkahnya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi keluar dari PDIP, Bang Ara itu langsung ikut langkah-langkah Pak Jokowi tanpa mempertimbangkan nasibnya. Kira-kira seperti itu pemirsa. Kita tunggu statement atau klarifikasi pernyataan khusus langsung dari Bang Ara sebelum kita menjadi hakim ya, menjadi hakim antara Bang Ara dengan Mas Gibran, Bang Ara dengan Pak Jokowi. Dan sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Mbak Irma, dan ini juga pencinta Pak Jokowi sangat luar biasa sekali. Ya, Mbak Irma pun juga kecewa sebenarnya, tapi kita harus tahan dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini saya mau komplain kepada seorang menteri yang diangkat oleh presiden dan wakil presiden sebagai pembantu untuk menjalankan program-program dari presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Jadi Bung Ara, harusnya Anda tahu itu. Ya. Satu komando itu bukan berarti hanya memasang satu foto. Ya, satu komando itu adalah menjalankan misi dan misi presiden dan wakil presiden. Karena misi dan visi itu satu, misi dan visi presiden dan wakil presiden yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi kalau Anda kemudian meminta izin kepada wakil presiden dan audiens yang tempat Anda bicara itu salah menurut saya. Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham bahwa satu komando itu adalah satu komando dalam menjalankan program pemerintah yang dibebankan kepada Anda, bukan soal foto. Anda mungkin nggak berpikir bahwa bisa saja yang mengendorse Anda sebagai menteri itu bukan hanya Pak Prabowo, tapi bisa juga mungkin Pak Gibran, bisa juga mungkin Pak Jokowi yang ikut membantu mengendorse Anda. Jadi janganlah bersikap seperti itu. Anda sudah membuat kegaduhan di medsos, ya. Banyak yang tidak suka dengan argumentasi Anda tersebut. Kenapa? Karena Anda seolah-olah melecehkan wakil presiden. Ya. Ingat Pak, gitu ya. Ingat sekali lagi bahwa apa yang Anda lakukan itu ya sudah membuat gaduh, sudah memperlihatkan seolah-olah, ya, mohon maaf, seolah-olah sebagaimana yang disampaikan oleh netizen di media sosial bahwa Anda adalah seorang penjilat, ya, penjilat presiden, gitu ya. Saya kira nggak bagus bagi seorang Ara, ya, dengan menyampaikan argumentasi seperti itu. Saya salah satu orang yang tadinya percaya bahwa Anda punya intelektualitas, punya kapasitas
kapabilitas dan akuntabilitas. Tapi hari ini terus terang mohon maaf, ya, saya melihat Anda jadi seseorang yang jumawa, ya, dengan keberadaan itu dan kemudian merendahkan posisi wakil presiden. Saya sebagai wakil rakyat, ya, merasa tercederai dengan sikap Anda yang seperti itu. Saya kira Anda harus menyadari itu. Minta maaflah kepada pemirsa, minta maaflah kepada rakyat Indonesia, minta maaflah kepada Pak Gibran karena Anda sudah mencederai, ya, persatuan dan kesatuan presiden dan wakil presiden yang utuh harusnya. Ya, presiden dan wakil presiden itu utuh. Sekalipun misi dan visi adalah misi dan visi presiden. Tapi kan juga ada misi wakil presiden di situ karena mereka merupakan satu kesatuan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ara mendengar, ya, dan kemudian meminta maaf kepada pemirsa di seluruh Indonesia, meminta maaf juga kepada wakil presiden, meminta maaf juga kepada bangsa ini karena sudah membuat gaduh. Salam keindonesiaan. Kemarin sempat juga mengkritisi media. Saya bilang betapa memalukannya ketika misalnya, mohon maaf ya, media saling berebut mengomentari Fufu Fafa. Iya. Menurut saya itu hal yang remeh-temeh banget gitu. Karena mengejar rating barangkali Kak Irma. Nah itu dia. Jadikan yang namanya media itu kan jendela dunia, Iya. ya. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang valid, bermanfaat, kan itu. Iya. Tapi kalau tujuannya kemudian hanya sekedar rating, rusak negara. Kalau sosmed itu jumlah penonton ya. Rusak negara ini, Iya, Bang. iya. Rusak kalau menurut saya. Oh. Jadi sudah benar ketika Pak Prabowo bilang ini media nih kita catat ya, gitu kan. Ini yang ini. Itu menurut saya udah benar. Karena memang harus ada pembenahan. Iya. Itu sudah harus ada pembenahan. Gitu. Jangan sekedar mencari rating. Jangankan media, partai politik aja saya kritisi kok. Jangan cuman cari kursi, tapi cari caleg yang memang berkualitas kan gitu. Sama media juga harus yang berkualitas lah. Jadi Kak Irma pun termasuk yang firm ini ya, bahwa seorang Wapres Gibran Rakabuming pun akan sanggup menjalankan tugasnya ketika Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri. Nggak ada keraguan sedikit pun, Kak Irma. Enggak. Bukan karena Kak Irma pendukung Pak Jokowi ya? Oh enggak, saya gini. Apa sih yang saya dapat dari Jokowi? Coba saya tanya. Nggak ada. Saya anggota DPR loh. Anggota DPR, 3 periode. Saya nggak dapat apa-apa dari Jokowi. Duit enggak, posisi enggak, fasilitas enggak. Gitu. Apa sih yang saya perjuangkan? Yang saya perjuangkan itu adalah bagaimana Indonesia ini, ya, persatuan dan kesatuan bangsanya nggak diganggu. Kemudian pemerintahannya bisa kerja. Kalau ada yang melenceng ya kita kritisi, kita gebukin, kita bicara, tapi jangan dengan hate speech. Gitu loh. Jangan dengan ujaran kebencian, jangan dengan adu domba, jangan dengan fitnah gitu. Jangan rusak rumah kita sendiri gitu loh. Ayo kita bertarung, nggak apa-apa. Kan kontestasi itu kan bertarung, Bang. Ada yang kalah, ada yang menang. Iya kan? Justru ini masa depan yang bagus. Nasdem 10 tahun bersama Jokowi. Iya. PDIP 9 tahun bersama Jokowi. Oh, ada diskon 1 tahun. Loh, iya dong. Setahun itu kan mulai tidak harmonis. Iya. Tapi kan Nasdem walaupun kami kemudian mendukung Anies, tapi kami masih tegak lurus, masih bersama dengan Jokowi sampai dengan selesai masa tugasnya. Kalaupun ada hal-hal yang kadang kompak, kadang nggak kompak, itu hal yang biasa dalam politik. Iya. Kan nggak harus selalu seiring sejalan. Dan lebih patennya lagi Kak Irma, setelah kabinet baru terbentuk, walaupun pada saat Pilpres berbeda, ya kan? Tapi Pak Surya Paloh tetap mendukung. Karena termasuk Muhaimin Iskandar dari PKB.
Karena Bang Surya itu mengajarkan kami dahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kita sebagai partai politik. Itu yang disampaikan Bang Surya. Untuk apa ada partai politik kita kalau kemudian negara ini hancur? Bang Surya itu ngomong seperti itu. Jadi apalagi yang mau kita omongin gitu? Iya. Ketika ada orang kemudian ngomong, kenapa Bang Surya nggak ngambil menteri? Oh ini pasti dua kaki. Oh nggak begitu. Kami ini tahu malu, tahu diri. Iya. Ya kita nggak ikut berdarah-darah, bahkan kita kemarin menjadi kompetitornya bersaing. Padahal kan ditawarkan Pak Prabowo juga. Ditawarkan, Tapi Pak Surya menolak ya. bukan menolak, tidak mau membebani. Iya, karena kami dulu tidak ikut mendukung gitu ya. Ya. Tapi kita tetap berada di gerbongnya Pak Prabowo dengan 69 kursi di DPR, semuanya kami serahkan untuk mendukung Pak Prabowo. Keren kan? Keren. Nah, Kak Irma, sekarang terakhir nih Kak Irma, saya mau masuk ke bidang kerja Kak Irma di Komisi 9, ya kan? Di Depnaker ya, Depnaker tadi kesehatan dan seterusnya. Nah, yang menjadi PR masalah ketenaga kerjaan ya kan, masalah kesehatan itu kan memang banyak Kak Irma. Sekarang kan kita melihat pengangguran juga menjadi perhatian yang serius ya kan. Nah, kemudian juga menurunnya jumlah kelas menengah itu kan dampak dari pengangguran kan begitu. Nah, dengan kementerian yang baru ya kan, Yasirli ini dan wamennya teman Kak Irma, Noel kan gitu. Nah, dari pertemuan pertama kemarin pada saat rapat perkenalan dengan Komisi 9, Kak Irma optimis nggak bahwa kementerian ini kayaknya benar-benar hasil akmilnya kayaknya kerasa nih gitu. Jadi gini, saya sebenarnya memberikan apresiasi ya Pak Yasirli. Dalam paparannya sudah mulai tidak copy paste. Iya. Beliau sudah mulai mengatakan apa yang target yang akan mereka capai dan jalannya ini. Gitu. Ada roadmapnya ada, peta jalannya ada, disampaikan kepada kita. Nah, dia bilang soal pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu penting sekali Bang bagi orang-orang anak muda Indonesia yang tidak beruntung mendapatkan pendidikan formal, ya kan? Misalnya dia anak SMP, kita didik di pendidikan vokasi. Dia cuma tamat SD, tapi berbadan sehat, kita didik di pendidikan vokasi. Nah, seperti Filipina, ya kan? Kita ini kan kalah dengan Filipina karena soal skill dan komunikasi. Betul. Nah, Filipina fokus di situ. Apa yang bisa dilakukan Filipina dibanding Indonesia yang luasnya seluas ini dengan sumber daya alam, sumber daya manusianya yang luar biasa? Kok kita kalah sama Filipina? Ya kan? Nah, makanya saya kemarin senang tuh waktu beliau mengatakan soal pendidikan vokasi. Nah, saya sejalan dengan pikiran saya. Pendidikan vokasinya difokuskan. Dijuruskan ya, difokuskan ke dua hal, skill sama komunikasi. Dari situ akan terbuka yang namanya kebutuhan pasar tenaga kerja nasional dan internasional. Ya, kalau pasar tenaga kerja nasional dan internasional ini terpenuhi, maka bonus demografi kita nggak akan mubazir. Oh, itu sudah sampai dihitung oleh Menaker yang baru ini ya? Dia menyampaikan, tapi roadmapnya sudah ada, tapi belum didetail. Oke. Saya mendetail kemarin, menyampaikan ke beliau. Nah, kalau itu sudah dilakukan, saya bilang pemenuhan lapangan pekerja nasional dan internasional ini akan terpenuhi. Maka bukan tidak mungkin devisa kita akan naik tuh. Karena kan Filipina devisanya dari sana. Oke pemirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan konten kali ini. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.